Kamera ini sekarang bener-bener langka dan digemari banget dicari-cari oleh para street photographer. Kira-kira apa sih yang membuatnya spesial sampai harga bekasnya sekarang lebih tinggi dari harga resmi kameranya sendiri? Mari kita bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera dari Fujifilm yang jadi sensasi di kalangan street photographer dan juga travel photographer. Dan yang kita bahas ini adalah Fujifilm X100V. Dimana kamera ini sebenarnya punya harga resmi di Indonesia itu di 22 juta rupiah. Tapi sekarang kalau kalian cari, itu susah banget buat cari stok barunya di toko-toko kamera gitu ya. Dan kalau kalian dapat nemu orang jual bekasnya pun, itu harganya udah bisa nyentuh sampai 28 juta rupiah. Bekasnya 28 juta rupiah, deket ke 30 juta rupiah. Jadi ini kamera yang bener-bener cukup menarik perhatian gua. Kira-kira apa yang membuatnya sangat spesial. Dan setelah icip-icip sedikit, kayaknya kita kurang lebih ya sedikit banyak dapat gambaran kenapa kamera ini bisa sangat diminati. Gue pengen ngomong dinikmati, tapi ya diminati gitu ya yang bener. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen kenalin dulu. Kita ada preset Lightroom dengan nama Creature, yaitu preset yang kita develop hasil dari kita jalan-jalan keliling Indonesia di episode Creative Adventure. Totalnya itu ada 24 preset, 6 diantaranya udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dan nggak cuma buat adventure ya, karena kita develop kan aslinya buat adventure, tapi kita coba juga termasuk di foto-foto yang hadir di video ini, kita coba buat street photography, portrait, dan lain sebagainya. Itu ternyata bisa ngeluarin warna yang epic juga dengan cukup instan. Sekali klik aja, udah jadi starting point yang oke banget buat kalian editing foto kalian. Dan buat bulan Agustus ini gue berlakuin kode promo baru yaitu Merdeka. Jadi kalau kalian pakai kode tersebut kalian dapat diskon Rp350.000. Kode dengan diskon paling gede sejauh ini. Jadi ya kalau kalian udah penasaran langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Balik lagi ke kameranya sendiri, dia impresi awal jelas membawa tampang yang benar-benar fotogenik. Jadi nggak cuma sebagai alat foto doang, jadi subjek foto pun dia fotogenik banget. Kalau kalian ada model pengen konsepnya retro hipster gitu juga pakai aksesorisnya kamera ini dikalungin gitu ya, itu rasanya cakep banget gitu. Dan nggak cuma itu doang, memang experience-nya ini berasa kayak kamera analog klasik yang mewah gitu ya, yang well built juga. Kayak dia bobotnya sendiri itu didominasi metal gitu ya, rasanya cukup berbobot. Sampai kontrolnya pun itu rasanya bener-bener satisfying banget gitu. Klasik tactile kayak di sini buat shutter speednya dia pakai dial di sisi atas. Kalau kita mau ubah ISO-nya kita tarik ke atas lalu dia nge-unlock, yang diputer itu yang sisi dalamnya. Itu buat ngatur ISO-nya dan sampai ke aperture-nya pun, aperture ring-nya kalian harusnya bisa dengar. Rasanya tuh tactile banget. Dan ini bukan kamera brand new inbox ya. Ini kita dipinjemin kamera yang udah banyak banget dipakai sama fotografer-fotografer dan juga tim marketingnya Fuji gitu kan buat mereka jualan. Tapi rasanya tuh semua kontrolnya terasa awet dan masih sangat tactile. Jadi itu nilai plus banget. Lalu di sini juga dia membawa feature yang ala-ala klasiknya yang gue lumayan suka adalah viewfinder yang ala-ala rangefinder gitu. Jadi dia benar-benar optik, kalau kita lihat ke dalam tuh benar-benar tembus gitu ya, benar-benar kelihatan looking through gitu. Gua nggak tahu bahasanya gimana, tapi dia hybrid. Jadi kita bisa pakai layar, kalau misalkan kita mau, nih pakai tuas yang ada di telunjuk gua, sama bisa juga kita ngelihat langsung gitu, ngelihat optiknya secara langsung, tapi dia ngasih kayak kotak buat gambaran framing kita gitu, dan titik autofocus kita juga gitu ya dikasih tahu, sama ya HUD-nya itu menampilkan beberapa informasi dari settingan kameranya. Cuman itu memberikan kesan yang gimana gitu ya, beda gitu. Rasanya tuh kayak klasik banget, tapi di satu sisi dia sebenarnya digital dan ya kita kalau pengen pakai layar ngelihat hasil aslinya bisa juga gitu. Atau bahkan dia ada mode juga yang lebih unik lagi. Layarnya itu nongol dalam skala kecil gitu. Gue nggak tahu di sini kenapa gue nggak bisa nongolin ya. Tapi dia itu bisa kayak ada layar sedikit kecil di ujung kanan bawah.
Jadi kita ngelihat yang optiknya sama yang hasilnya secara langsung itu bener-bener feature yang hybrid, hybrid dan rasa klasiknya tuh keluar banget gitu. Jadi ya memang membedakan banget dengan kamera-kamera pada umumnya. Rasanya mirip banget sama waktu itu kita pernah coba X Pro 3. Cuman bedanya X Pro 3 itu interchangeable lens gitu ya, mirrorless, kita bisa ganti lensanya. Di sini dia membawa lensa yang udah fix. Cuman memang dari segi ergonomi, gripnya ini bener-bener tipis banget ya. Jadi gua saranin sih bentuk-bentuk kamera kayak gini emang lebih cocok pakai strap. Secara tampang juga sebenarnya dia lebih enak pakai strap gitu ya. Emang kita aja yang biasanya kalau pakai kamera jarang pakai strap karena kurang enak kalau di gimbal atau di tripod. Tapi kamera seperti ini cocoknya pakai strap karena kalau lagi keringetan dia agak gampang buat ngelos juga gitu dari tangan kita. Jadi agak berbahaya karena gripnya tipis banget. Jadi ya itu mungkin bisa jadi pertimbangan kalian juga. Lalu buat layar utamanya dia gerakannya juga cukup limited ya. Dia cuma bisa tilt up sama tilt down aja walaupun ya masih bagus bisa bergerak. Tapi agak disayangkan karena dia nggak bisa tilt yang ke samping gitu ya kayak X-T3. Jadi ya agak limited kalau kalian ngambil portrait dan low angle kayak gini gitu kan. Walaupun ya balik lagi memang yang dia jual mungkin rasa menggunakan si rangefindernya ini. Lalu secara overall sebenarnya kameranya memang udah terbilang compact banget. Apalagi tadi dia lensanya itu kan nggak interchangeable lens, dia udah built-in di sini. Jadi dia bisa mengengineer lensanya itu tipis banget untuk hitungan 23 mm f2 gitu ya. Bener-bener segini doang. Di tas kita itu nggak makan tempat sama sekali. Dan itu pastinya jadi kelebihan juga. Buat gua 23 mm f2 sendiri itu sebenarnya bisa dibilang cukup sweet spot ya. Karena dia bisa menghasilkan gambar dengan depth of field yang cukup dalam. Bokehnya tetap kelihatan, gambarnya kelihatan cakep dengan focal length yang sebenarnya cukup netral. Cuman memang untuk penggunaan street photography rasanya masih agak deket gitu ya kalau kita buat ngesut-ngesut, ngambil momen orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi masih terasa cukup awkward sebenarnya buat tim ST Media gitu ya. Nggak cuma gua, Seka, Wowo gitu kan, kita emang agak introvert juga kalau di luar, jadi agak males gitu buat bersinggungan sama orang. Lebih prefer yang agak telean gitu, yang bisa lebih ngezoom, bukan ngezoom, tele gitu ya, yang lebih jauh gitu lensanya. Tapi ya untuk gambar-gambar yang mungkin kita bisa kontrol atau kita bawa model sendiri gitu ya, itu gambarnya bisa cakep banget. Atau sebenarnya ya kalau kalian gak ada masalah dengan approaching orang-orang juga itu bagus-bagus aja gitu. Karena itu problemnya lebih ke kitanya sendiri aja gitu ya. Tapi 23 mm f2 sendiri emang angka yang sangat sweet spot karena faktanya setelah gue nyobain X100V dulu banget gue pernah coba unboxing gitu kan, dan gue nyobain lensanya, itu bikin gue langsung beli lensa Fujikron 23 mm f2 gitu. Cuman ya memang lensa Fujikron karena dia lensa mirrorless, interchangeable lens, ya engineeringnya nggak bisa jadi setipis ini juga gitu. Jadi dia ya lensanya agak panjang dan nanti disatuin sama body kamera ya otomatis dibawa-bawa nggak sekompak ini. Tapi ya intinya lensa tersebut di angka spesifikasi tersebut sebenarnya udah sweet spot banget. Buat spesifikasi juga dia bukan yang mind blowing banget ya, karena dia pakai sensor khasnya Fuji yaitu X-Transimo sensor 4 gitu ya, yang dia punya 26 total megapikselnya. Itu mirip identik dengan X-T4 juga. Memang image quality-nya bagus, cuman ya nggak gimana-gimana juga karena kita pengguna X-T4 juga, kita sering dapetin hasil gambar yang sama dan di sini ya kurang lebih identik. Bahkan sebenarnya kalau kita ngomongin image quality dengan sensor yang sama, itu dia dibawa juga di versi mirrorless yang lumayan terjangkau, yaitu adalah X-T30 Mark II gitu ya. Jadi itu sebenarnya bisa jadi kayak solusi juga buat kalian yang nggak kebagian X100V ini, karena kurang lebih ya bawa feature yang sama juga gitu. Emang Fuji itu khasnya, apalagi di kamera ini ya, orang tuh nyari SOOC-nya, gambar langsung jadinya, penggunaan film simulation-nya, dan itu dibawa juga di X-T30 Mark II gitu. Dan di sini juga untungnya layarnya walaupun dia gerakannya terbatas, dia tetap fully touchscreen ya, yang kita bisa atur buat settingan-settingan. Jadi buat beberapa settingan yang biasanya agak dalam, kayak buat kita ngatur WB atau buat kita milih film simulation, itu jadi gampang, masih bisa via touchscreen gitu. Nggak semuanya serba manual atau kita harus masuk menu dulu gitu. Jadi
Jadi ya itu sesuatu yang lumayan oke juga. Sama fitur yang sebenarnya lumayan kepake banget pada sebuah kamera dengan style point and shoot kayak gini adalah electronic ND. Di sini juga di settingnya udah enak ya. Kita tinggal pencet tombol yang tadi buat switch si viewfinder ini tuh ada tombol juga, jadi selain trigger ada tombol juga, dan tombolnya itu buat ngaktifin ND. Jadi otomatis cahayanya langsung menggelap gitu ya. Kayaknya lumayan ya, 2 atau 3 stop gitu loh. Jadi lumayan banget elektronik ND-nya, dan itu ngebantu banget kalau misalkan kita di kondisi cahaya yang masih lumayan terang tapi kita pengen pakai bukaan gede gitu ya di f2 buat dapat depth of field yang lumayan dalam, atau kita pengen bermain atau bereksperimen dengan shutter speed di long exposure gitu, kayak mungkin sedetik, 2 detik buat dapat motion blur orang gerak-gerak, karena itu kan style yang lumayan oke juga di kalangan street photographer, dan itu masih bisa di sini yang gua tidak rasakan di kamera-kamera mirrorless yang gua pakai gitu ya. Jadi entah kenapa itu gua harap sih Electronic ND bakal dibawa juga ya ke kamera-kamera Fuji yang lain gitu ya. Jadi ya itu sedikit note aja, dan itu fitur yang ngebantu banget. Tapi sekarang kita lihat dulu aja beberapa hasil foto yang diambil pakai kamera ini, yang diambil sama Ska kemarin buat nyoba nyetrit. Tuh ada suara ketawa gede banget, tapi ya semoga nggak masuk. Silahkan simak hasil foto-fotonya dan pastiin nonton dalam resolusi tinggi. Overall, ini memang jelas kamera yang menarik. Tapi memang lebih ditujukan pada target user tertentu ya, dimana gua dan tim ST Media bukan target user dari kamera ini. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin soal harga, dengan dia sekarang jadi lebih tinggi juga, bahkan harga bekasnya gitu ya, gue sih merasa harganya cukup overpriced sebenarnya gitu. Tapi ya memang balik lagi ke target usernya ini, apa yang dicari gitu kan. Kamera ini menawarkan lebih ke experience-nya, pride-nya, sensasinya dari menggunakan kamera-kamera point and shoot seperti ini. Kalau buat gua, karena ngelihat spesifikasinya juga, gue sih merasa sebenarnya apa yang kita dapetin pakai kamera ini itu bisa kita dapat pakai mirrorless yang harganya jauh lebih affordable juga gitu, kayak si XT30 Mark II tadi gitu. Walaupun memang tidak akan mendeliver sensasi yang sama, karena dengan XT30 kita kalau mau lensa yang sama ya pakai si Fuji Crown. Walaupun kameranya compact tapi jadinya agak panjang gitu ya, dibawanya lebih beda lah gitu feel-nya. Dan dengan kamera ini memang yang gua rasain sih mungkin kelas-kelasnya tuh agak mirip juga buat orang-orang yang pengen ngerasain kayak kamera-kamera Leica gitu ya. Kamera-kamera yang sifatnya tuh retro looks banget, simple banget point and shoot, tapi ya punya sensasi dan pride tersendiri gitu. Dan menurut gua kamera ini mungkin cocok untuk orang-orang tersebut. Tapi jelas tidak buat ST Media gitu ya. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar Fujifilm X100V kali ini. Kamera yang menarik, kamera yang unik, yang mungkin kalau kalian kepo kenapa kamera ini bisa jadi mahal banget bekasnya, mungkin semoga video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Walaupun sebenarnya sih kenapa mahal banget ya, karena demand-nya tinggi dan stoknya sedikit gitu ya. Inti utamanya itu. Tapi ya tuh, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya pendapat kalian sendiri tentang kamera ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.